Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumah Soto Channel. Masih bareng gua Ridwan, dan ini di peternakan murai gua ya, di atas di rumah gua sendiri. Ya udah lama gua nggak bikin konten karena uh, bulan-bulan ini lagi sibuk, lagi banyak trotolan-trotolan. Terus alhamdulillah tiap bulan gue panen dan gue ngurusin semuanya sendiri. Terus juga gue di bawah ada beberapa hewan yang nggak bisa gue abaikan, jadi gue ngurus juga beberapa hewan itu. Terus juga gue ternak kenari juga, jadi nggak sempet kalau gue harus ngonten-ngonten gitu. Dan ini gue ngonten sebenarnya lebih ke cerita dan berbagi pengalaman, karena gue baru ngalamin hal kayak gini. Jadi sebelumnya gue sempet tanya-tanya dulu ke teman-teman gue yang udah lebih lama, lebih senior mungkin beternak, dalam beternak murai ini. Tanya ke mereka soal keturunan, soal silang menyilang burung, silang menyilang terah ya. Terus ke guru gue juga sempat gue tanya. Jadi gue bulan ini, sebenarnya bulan kemarin sih, udah 2 bulan yang lalu, gue ada rencana, ada niatan mau ngebreed hasil anakan gue sendiri sama bapaknya dia. Jadi ini di belakang nih ada pasangan gue nih, murai lokal ya, murai lokal. Gue di sini cuma main murai lokal doang. Jadi dia punya anak. Nah, gue mau nyilang anakannya dia sama bapaknya. Nah, kalau di mamalia itu kan kayak di kucing, musang, dan lainnya itu biasanya kalau kawin sedarah itu pasti cacat. Nah, gue nggak tahu ini berlaku juga di unggas atau enggak. Jadi gue tanya-tanya dulu lah, nyari pengalaman, nyari relasi ke teman-teman gue, ke guru-guru gue. Dan mereka bilang nggak apa-apa, itu namanya line breed. Jadi kawin silang sejalur lah, sedarah gitu. Nah, itu akan menghasilkan nanti ketika ada anakannya itu F1 kan. Terus F1 gue kawin dengan si bapaknya itu jadi F2, dan berikutnya itu biasanya menghasilkan anakan yang lebih bagus, terus lebih cerdas. Terus nah, gue coba dengan keilmuan yang gue dapet dari mereka. Gue tanya-tanya, terus bagaimana caranya begini-begini, terus ngerawatnya gimana, terus ngejodohinya gimana, karena ini sedarah bapak dengan anak. Gue tanya-tanya lah, udah dapet, udah segala macem gue praktekin di farm gue. Dan akhirnya alhamdulillah nelor kemarin. Telurnya tuh jumlahnya ada 4 butir, dan alhamdulillah 3 ngisi, 1 zong. Dan gua heran di sini pas begitu netes, gue seneng. Begitu netes gue seneng. Alhamdulillah akhirnya udah tercapai, udah berhasil. Gue nyilang ngasilin F2 di farm gue. Nah, udah gitu kan, gue biasa panen kan 7 hari ya. 7 hari setelah menetas. Udah gue nggak lihat, yang penting gue tahu udah netas, gue kasih makan, si induknya ngelolo. Dan biasanya itu kan di burung murai dan keluarga sikatan lah. Keluarga sikatan itu kalau dibilang burung pinter ya burung pinter. Dia biasanya kalau anakan cacat, atau bahkan ada beberapa yang telur zong aja dia tahu pasti dibuang. Nah, biasanya itu anakan cacat pasti dibuang sama dia. Nah, pas begitu gue panen, terus gue perhatiin di detail gitu, kok ada yang beda di anakan-anakan gue ini. Ada 3 anakannya dan 2 beda banget, bener-bener beda dari yang lain. Ya kalau dibilang cacat ya bisa dibilang cacat ya. Bahkan kalau gue bilang
lumayan parah cacatnya. Jadi kemarin ada 3 anakan. Nah yang satu ini alhamdulillah normal. Dan lagi gua rawat, nggak tahu nih nanti besarnya normalkah atau ngikut ke saudara yang lainnya. Jadi yang kedua tuh anakannya ada yang bibirnya nyilang kayak gini nih, nyilang gini. Nanti mungkin gua ada videonya. Lagi diambil dulu sama teman gua, burungnya di bawah. Terus yang kedua lebih parah, yang ketiga tuh lebih parah lagi. Dia sayapnya umur 7 hari belum numbuh. Dan gue lihat pori-porinya rapet. Yang gue takutin nih sampai besar, sampai dia dewasa nggak ada sayapnya. Jadi gue bingung juga di sini kenapa teman-teman gue dan bahkan guru-guru gue itu nggak ngalamin hal kayak gini. Malah mereka anakannya normal-normal aja, malah kata mereka lebih cerdas dan lebih bagus jadinya hasilnya. Bodinya lebih besar, ekornya bisa lebih panjang. Tapi kenapa pas gue coba kok di gue cacat jadinya? Ya mungkin itu balik lagi ke rezeki. Mungkin rezeki gue belum ada. Nah tapi gue masih penasaran dan gue coba lagi untuk yang kedua kalinya. Itu baru gue gabungin. Ini yang di belakang nih, baru gue gabungin dan insya Allah nanti kalau udah nelor atau ada perkembangan selanjutnya bakal gue bikin videonya lagi tentang yang ini ya. Nah ini anakannya udah ada nih, ambil dulu nih. Nah jadi yang gue bilang tadi anakannya ada 3 dan ini satu normal. Nah ini dia nih, ini dia yang normal. Ini normal ya tuh. Paru semua aman, mata, terus sayap semua ada, terus ekornya udah mau numbuh. Dan di sini anehnya gue lihat cuman satu, dia kakinya, ukuran kakinya lebih pendek dari yang normal-normal pada umumnya. Ini kakinya lebih pendek, bantet lah, bisa dibilang bantet. Nah terus yang kedua, mungkin gue ambil dulu yang ini yang bibirnya. Nah nih bisa dilihat nih, tuh kan bibirnya nyilang, parunya nyilang tuh ya kan, parunya nyilang. Terus juga pertumbuhannya agak lambat. Yang tadi normal tuh sayapnya udah panjang ya, rebung sayapnya tuh udah panjang. Dan ini, yang ini sayapnya baru kecil-kecil banget. Tuh kan, kecil-kecil banget. Beda sama yang normal yang ini. Ya kan? Dan ini kakinya lebih pendek lagi tuh. Bantet banget. Nah, terus yang ini sih yang menurut gue lebih parah sih. Yang paling parah menurut gue ini. Satu kakinya tuh, kakinya bantet banget. Bantet banget kakinya. Terus dia ekornya juga belum numbuh ya. Terus nah nih bisa dilihat di bagian sayapnya. Bagian sayapnya tuh dia nggak ada bulunya. Jadi cuman kulit tulang tok gitu aja. Bulunya cuman ada di paling ujung sayap primer ya ini. Sayap primer tuh ada dan gue nggak tahu ini ada pori-porinya atau enggak, bakalan numbuh sayapnya atau enggak, gue nggak tahu juga ini. Yang jelas ini anakan bakal gue rawat sampai gede. Insya Allah dia ntar bakal survive sih sampai gede. Walaupun ya mungkin nanti kemungkinan terburuknya gede, sampai gede dia nggak ada sayapnya nggak apa-apa, tetap gue rawat. Terus buntutnya juga dia nggak ada nih, buntutnya nggak ada. Nggak tahu nanti bakal numbuh apa enggak. Mungkin nanti gue shoot lagi, gue bikin kontennya lagi tentang perkembangannya dia. Ini kan umur kemarin gue baru panen, ini berarti umur di 8 hari. Mungkin nanti 7 hari ke depan, seminggu sekali mungkin bakal gue bahas konten tentang ini anak 3 ini nih. Bakal ada perkembangan apa aja sama mereka bertiga nih. Terutama yang cacat 2 ini ya,
bibirnya nyilang, yang paruhnya nyilang, dan yang sayapnya nggak tumbuh. Gue bakalan lebih fokus ke dia berdua. Karena yang normal ini sih menurut gue nggak ada masalah sih, makan lancar. Nah, ini tapi makan tiga-tiganya lancar ya, semua makan lancar, alhamdulillah, nggak ada kendala dimakan. Terus ya paling kendalanya itu aja, perkembangannya agak lambat, dan ya bisa kalian lihat sendirilah tadi lah, kurang bagus. Yang dua ini yang normal sih insya Allah bakalan bagus nanti, tapi kita lihat aja perkembangannya nanti. Nah, jadi begitu tadi ya hasilnya anakan F2 perdana gua. Nanti ya yang gue bilang tadi, mungkin seminggu sekali atau nanti beberapa hari sekali lah, 5 sampai seminggu sekali lah, gue bakalan ngontenin tentang mereka bertiga nih. Si anakan ini nih, yang tadi nih, yang ini nih, gue bakalan bikin kontennya tiap minggu soal perkembangannya dia, mereka pada nih. Ya gue sih lebih utamain, lebih fokus bahas ke yang dua cacat ini nih. Tapi ada plus ada minusnya juga sih. Plusnya itu gue bangga, gue udah bisa nyetak F2. Tapi minusnya yaitu kurang puas lah. Makanya gue mau coba lagi, dan guru gue juga bilang kemarin mungkin ada faktor yang kayak makanannya kurang bagus, atau dia spermanya lagi kurang bagus, si pejantan atau si betina pembuahannya lagi kurang bagus. Gue nggak tahu juga, yang jelas guru-guru gue pada bilang begitu, dan mereka bilang dicoba lagi, kemungkinan yang kedua atau yang ketiga nanti bisa bagus hasilnya. Insya Allah sih gue juga berharap kayak gitu, bagus dan gak ada yang cacat lagi gini. Karena selain gak mungkin gue jual ya, begini juga kasihan ngelihatnya. Satu, pertama rugi karena gue ngasih makan dia terus nggak mungkin kejual juga karena cacat. Dan yang kedua juga kasihan karena dia udah gede, udah terlanjur gede, dan si indukannya pun nggak masalah dia cacat nih. Biasanya tuh yang gue bilang di awal tadi, biasanya keluarga sikatan itu terutama murai ya, dia tahu kalau anaknya cacat pasti dibuang. Dari baru netes pun dia udah tahu kalau anakannya bakal cacat. Tapi ini gue bingung kenapa nggak dibuang. Dan ya mungkin rezeki gue yang pertama kayak gini kali ya, gue terima aja. Dan ini pasti gue rawat sebisa gue, dan insya Allah bakalan gue rawat sebaik-baiknya dan bakalan gede nanti ya. Pokoknya tunggu aja video-video gue berikutnya, uploadan gue berikutnya tentang 3 anakan ini. Pokoknya nanti ikutin terus perkembangannya gimana. Gue juga nggak tahu nanti bakalan tumbuh lagi bulunya atau enggak. Terus nanti bakalan yang ngilang ini kan parunya, dia juga perkembangan bulunya agak lambat banget. Bisa gue bilang lambat banget karena bulu sayapnya masih kecil banget, masih paling baru 3 mili. Nah yang normal itu udah mau pecah, bulu rebungnya itu udah mau pecah, udah hampir 2 cm 3 sentian. Nah sedangkan yang parunya ngilang ini dia baru 3 mili aja, baru 3 mili, baru kecil banget pokoknya. Pokoknya nanti ikutin terus kelanjutan gue berikutnya, di video-video gue berikutnya tentang pembahasan dia sampai gede. Insya Allah bisa sampai gede ya. Gue nggak janji sama kalian, dan gue nggak bisa gimana ya. Ya pokoknya gue rawat sebisa gue rawat sebisa mungkin ini sampai gede. Kalau toh nanti ada apa-apa, mereka sakit atau gimana ya, memang mungkin kondisinya kurang bagus ya. Memang dari lahir pun, dari gue panen udah cacat.
bila mana nanti kondisinya jadi drop atau gimana, terus mati atau gimana gitu, ya kemungkinan nanti pokoknya ikutin terus deh, bakalan gue bikin video-video tentang mereka, gimana pun mereka besar atau gimana nya nanti bakal gue bikin videonya. Nah dari gue mungkin segitu dulu untuk video saat ini. Pokoknya terus ikutin gue, jangan lupa share, subscribe, dan komen juga kalian mau pembahasan tentang apa. Terus kalau kalian mau pembahasan tentang hewan-hewan lain juga nggak apa-apa, monggo. Nanti mungkin temen gue ada yang punya seperti yang kalian request. Mungkin kalian mau request tentang mamalia, tentang reptil, mungkin nanti kawan-kawan gue ada yang punya, bisa gue upload. Tapi ya untuk saat ini segini dulu. Dan pokoknya tetap ikutin channel gue dan terus support biar channel gue makin berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.